mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Nama saya Nurma Ramli dengan NIM 2021050101034. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah yaitu bahasa Arab dan tentunya untuk membagikan ilmu yang saya tahu menjadi kalian tahu. Baiklah, langsung saja ke materinya. Baiklah, pembagian kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Kalimat atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata adalah lafaz yang memiliki arti kalimat, dibagi menjadi 3 kategori, yaitu isim, fiil, dan harf. Isim adalah setiap kata yang merujuk ke orang atau manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna lainnya yang tidak ada hubungannya dengan waktu. Ringkasnya, semua kata yang tidak termasuk dalam kata kerja atau harf, maka ia adalah isim. Contohnya, jamalun atau unta, yaumun, hari, dan hurriyatun, kebebasan. Ciri-ciri isim. Pertama, tanwin, artinya setiap kata yang bisa dibaca tanwin atau harakat akhirnya, maka ia adalah isim. Contohnya, insanun atau manusia, didahului alif lam. Contohnya, al-kursiyun atau kursi, terletak setelah huruf niddah untuk memanggil, yaitu ya. Hasan, wahai Hasan. Setiap kata yang terletak setelah ya atau wahai, maka ia adalah isim. Dalam bahasa Indonesia pun demikian, setiap kata yang merujuk setelah wahai biasanya adalah kata benda atau nama orang misalnya. Dan kata benda termasuk bagian dari isim. Kedua itu majrur, yang diantara tandanya adalah harakat kasrah. Majrur merupakan salah satu khususan yang dimiliki oleh isim. Majrurnya isim bisa dikarenakan didahului oleh huruf jar atau karena merupakan bentuk idlafah. Contohnya itu al-maktabi, di atas meja, merupakan bentuk jar majrur. Ala dalam huruf jar, sedangkan al-maktabi atau al-maktab adalah isim yang karena didahului oleh huruf jar sehingga dibaca majrur dengan kasrah. Untuk bentuk idlafah misalnya babul baiti atau pintu rumah. Kata babu adalah mudhaf, sedangkan al-baiti mudhaf ilaihi. Perlu diingat, mudhaf ilaihi selalu dibaca majrur jika ada satu kata yang berfungsi sebagai mudhaf ilaihi dan kata tersebut tidak langsung dimajrurkan. Contohnya al-baiti yang majrur dengan kasrah, maka ia adalah isim mudhaf atau dalam hal ini al-baiti sebenarnya pun adalah isim, sehingga dapat kita katakan bahwa bentuk idafah dalam kasus di atas, baik itu mudhaf maupun mudhaf ilaihi, keduanya adalah isim. Tanwin dalam alif lam tidak mungkin bersatu pada satu kata karena kedua hal tersebut menjadi tanda independen untuk isim dan meniadakan satu sama lain. Apabila isim tidak didahului dengan alif lam, maka tanda isimnya adalah tanwin. Sedangkan apabila sebuah kata didahului dengan alif lam, maka kata tersebut tidak dibaca tanwin dan tandanya adalah alif lam tersebut. Sebagai contoh untuk kata al-baiti atau pohon. Contohnya itu, yang salah itu al-baitun dan yang benar adalah baitu atau al-baitu. Yang selanjutnya ada fiil. Fiil adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata kerja. Fiil dapat diketahui dengan melihat salah satu di antara ciri-ciri. Yang pertama itu ta fa'il, yaitu huruf ta yang berkedudukan sebagai pelaku pekerjaan. Contohnya itu darabtu, aku telah memukul. Huruf ta di sini maknanya kembali ke dhamir atau kata ana atau ganti sebagai fa'il atau pelaku. Darabtu atau kamu telah memukul, huruf ta maknanya kembali ke dhamir
anta sebagai pelaku. Yang ciri kedua yaitu ta tanis atau huruf ta yang menunjukkan jenis muannas atau perempuan. Contohnya itu darabtuh, dia perempuan, telah memukul. Nah, huruf ta sukun di akhirnya maknanya kembali ke dia atau hiya, dhamir atau perempuan. Tadribu atau dia perempuan sedang atau akan memukul. Huruf ta di awal maknanya kembali ke dia atau hiya atau dhamir atau perempuan. Yang ketiga itu mukhathaba, yaitu huruf ya yang merujukkan kata ganti orang kedua atau kamu atau pihak yang diajak bicara. Contohnya tadribun atau kamu perempuan sedang memukul. Idribi atau wahai kamu perempuan, pukullah. Keempat itu nun taukid, yaitu huruf na yang ditambahkan di akhir kata untuk menunjukkan makna penekanan. Contohnya itu liyadribanna, hendaklah dia benar-benar memukul. Terdapat ciri lain yang memudahkan kita untuk mengenali suatu kata itu fiil atau bukan, yaitu apabila kata tersebut didahului oleh qad, sa, dan saufa. Yang selanjutnya itu ada harf. Harf adalah jenis kata selain isim dan fiil. Harf berbagai macam jenisnya, diantaranya itu ada harf jar, harf athaf, harf nida, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, harf ini mirip dengan kata penghubung. Contoh harf adalah ana, ala, ba, man, dan ila. Nah, adapun isim dan pembagiannya. Isim merupakan salah satu jenis kata selain fiil dan harf yang ada di dalam bahasa Arab yang perlu kita kenal sebelum belajar lebih jauh tentang bahasa Arab. Nah, isim dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan istilah kata benda. Akan tetapi, istilah tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh konsep yang ada dalam isim. Nah, berikut definisi-definisi yang disebutkan dalam beberapa buku, yaitu di dalam kitab An-Nahwu Al-Wadi jilid 1 disebutkan mengenai definisi dari isim yang cukup sederhana, yaitu semua kata yang mencakup orang, hewan, tumbuhan, benda mati, atau jenis benda yang lain. Semua kata yang mencakup orang, hewan, tumbuhan, benda mati, atau jenis benda yang lain. Definisi tersebut belum secara rinci menjelaskan kata benda abstrak yang terbuat dari kata kerja atau yang disebut dalam bahasa Arab dengan isim masdar. Selain itu, definisi lain yang mirip dengan kitab Nahwu Wadi dalam definisi yang ada dalam kitab Mulahwas Qawaid Lughah Robiyah yang menambahkan cakupan isim berupa kata yang merujuk tempat, waktu, sifat, dan tidak disertai dengan makna tambahan waktu. Semua kata yang menunjukkan orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau kata yang tidak disertai dengan makna tambahan waktu. Sedangkan dalam kitab lain, yaitu kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah di Al-Lughah Al-Arabiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi menjelaskan definisi isim dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu kata yang merujuk pada arti tertentu secara mandiri dan tidak disertai dengan makna tambahan berupa keterangan waktu, baik waktu lampau, sekarang maupun yang akan datang. Semua kata yang secara mandiri merujuk pada makna tertentu yang tidak disertai dengan makna tambahan waktu, baik itu waktu lampau, sekarang maupun yang akan datang. Dari ketiga definisi di atas atau yang saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa isim merupakan kata yang dapat dipahami secara mandiri tanpa butuh kata lain yang tidak disertai dengan makna tambahan waktu, baik waktu lampau, sekarang maupun
maupun yang akan datang, yang meliputi orang, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, kata sifat, dan benda abstrak. Isim dapat dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan tinjauan dan perspektif. Berikut penjelasan mengenai pembagian isim dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, pembagian isim dilihat dari jenis huruf atau penyusunannya. Isim dilihat dari jenis huruf penyusunannya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, isim ghair sahih akhir. Dalam isim yang tidak diakhiri dengan huruf konsongan atau sahih dan diakhiri dengan huruf vokal ilah. Huruf vokal harf ilah adalah dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya yaitu al-qadiyah atau hakim dan al-sama'u atau langit. Dari kedua contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semua isim tersebut diakhiri dengan harf ilat, kecuali huruf waw. Isim ghair sahih akhirnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu isim maksur, isim manqus, dan isim mamdud. Pertama itu isim maksur. Isim maksur adalah isim ma'rab atau isim yang berubah cara bacanya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, yang diakhiri dengan huruf alif lazimah asliyah. Alif yang ditulis dengan huruf ya yang ditandai dengan harakat fathah pada huruf sebelumnya. Contohnya al-fatah, pemuda, dan al-asa, tongkat, dan al-huda, petunjuk. Pada beberapa contoh di atas, huruf sebelum alif hasimah berharakat fathah. Yang kedua itu isim manqus. Isim manqus adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf alif lazimah asliyah yang ditandai dengan harakat kasroh pada huruf sebelumnya. Contohnya yaitu al-wadi atau lembah, kedua al-qadi atau hakim, dan ketiga yaitu al-da'i atau orang yang berdakwah. Ketiga contoh tersebut huruf sebelum ya diberi harakat kasrah. Dan yang ketiga itu isim mamdud. Isim mamdud adalah semua isim murab yang diakhiri dengan hamzah dan disisipkan huruf alif tambahan sebelumnya. Contohnya sama'u, langit. Kedua, dra'u atau hijau. Ketiga, ibtida'u atau permulaan. Dari tiga contoh tersebut dapat diketahui bahwa ketiganya diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya didahului dengan huruf alif. Kemudian ada isim sahih akhir. Sahih akhir adalah isim mu'rab yang tidak diakhiri dengan salah satu dari tiga macam jenis isim ghairu sahihul akhir pada penjelasan di sebelumnya, yaitu yang tidak diakhiri dengan huruf alif lazimah, ya lazimah, dan hamzah. Contohnya rojulun atau laki-laki, hajarun atau batu, dan dalwu atau ember. Kedua pembagian isim dilihat dari umum dan khususnya. Isim dilihat dari khususnya dibagi menjadi dua macam, yaitu isim nakirah. Dalam isim yang merujuk pada sesuatu yang masih umum atau kata benda umum, belum jelas rujukannya pada satu hal. Contoh insanun atau manusia, asadu singa, dan sahratun atau bunga. Ketiga contoh tersebut masih mempunyai makna yang umum. Kata singa masih umum dan belum jelas merujuk pada singa tertentu. Apabila kata tersebut ditambah dengan kata itu menjadi singa itu atau singa yang itu, maka kata tersebut menjadi khusus. Kedua, isim makrifah. Dalam isim yang merujuk pada sesuatu yang khusus atau kata benda khusus yang sudah jelas
rujukannya pada sesuatu. Kedua, isim ma'rifah adalah isim yang merujuk pada sesuatu yang khusus atau kata benda khusus yang sudah jelas rujukannya pada sesuatu. Contohnya Muhammadun atau Muhammad, dan al-insanun atau orang itu, kemudian Sahratun al-banafsaji atau bunga ungu. Contoh-contoh di atas atau yang saya sebutkan termasuk ke dalam isim ma'rifah karena semua kata sudah merujuk pada satu kata tertentu yang sudah jelas maknanya. Contoh di atas itu termasuk ke dalam isim ma'rifah karena semua kata sudah merujuk pada satu kata tertentu yang sudah jelas maknanya. Berikut merupakan macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama itu domir. Isim domir dalam kata ganti baik itu orang pertama, kedua maupun ketiga. Berikut yang termasuk kata ganti dalam bahasa Arab yaitu tu, huwa, huma, hiya, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antunna, dan ana dan nahnu. Yang kedua itu ada alam. Isim alam adalah kata yang menjelaskan orang, tempat, daerah atau negara atau nama lain, yaitu seperti contohnya Muhammadun atau Muhammad, Aisyatun atau Aisyah, dan Lubnan. Isim syarah. Isim syarah adalah kata yang menunjukkan makna isyarat atau kata isyarat. Berikut merupakan kata-kata yang termasuk ke dalam isim isyarat yaitu hasa, ini laki-laki, hazihi, zalika, dan tilka atau itu perempuan. Isim mamsul. Isim mamsul adalah kata yang dijadikan penghubung sebagai frasa dalam kalimat tertentu atau biasanya diartikan dengan yang atau berikut yang termasuk ke dalam isim mansul yaitu allazi atau tunggal laki-laki, kemudian allatani dan allazina atau jamak laki-laki. Isim yang dijadikan ma'rifah dua huruf yaitu ila. Isim ma'rifah karena ada unsur luar yang ditambahkan yaitu berupa isim nakirah yang ditambahkan dengan huruf ila sebelumnya. Kata tersebut akan menjadi ma'rifah dan maknanya pun juga akan berubah. Contoh katanya yaitu kitabun berubah menjadi alkitabun, buku itu. Kata pertama sebelum didahului dengan ilah hanya berarti buku. Kemudian ketika ditambah dengan ilah berubah menjadi buku itu atau buku tersebut. Selanjutnya yaitu ada isim nakirah yang disandarkan pada isim makrifah. Jenis kata ini tidak secara mandiri menjadi isim ma'rifah, akan tetapi karena ada hubungan dengan kata lain, yaitu karena menjadi mudhaf pada kata tertentu. Misalnya babun atau pintu bermakna nakirah, akan tetapi setelah digabung dengan kata tertentu menjadi babul baiti atau pintu rumah, maka kata tersebut babun menjadi isim ma'rifah. Selanjutnya itu isim yang diletakkan setelah instrumen panggilan. Jenis isim ma'rifah ini juga tidak berdiri secara mandiri karena memerlukan kata lain sebagai penyebab yang menjadikan kata nakirah menjadi ma'rifah. Contohnya yaitu tasyahsu atau seseorang merupakan kata yang masih umum, kemudian ketika berubah menjadi tasyahsa, hai seseorang, maka berubah menjadi ma'rifah karena terdapat kata panggilan ya atau wahai. Ketiga, pembagian isim dilihat dari jenisnya. Isim dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama isim muzakkar. Nah, isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan makna dengan identitas maskulin atau laki-laki pada manusia
hewan maupun benda. Contohnya abu atau ayah, tilmisun siswa, asadun singa, hisanun kuda, dan saifu atau pedang, serta kitabun atau buku. Dari beberapa contoh di atas atau yang saya sebutkan, bisa kita tahu bahwa contoh tersebut termasuk ke dalam kategori isim musakkar. Dan kedua itu isim muannas. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan makna dengan identitas feminim atau perempuan pada manusia, hewan maupun benda. Contoh ummu atau ibu, amro'atun perempuan, hayyatun ular, suratun gambar, dan pratun atau bola. Dari beberapa contoh tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kata-kata tersebut merupakan isim muannas, adalah dari makna dan ciri-ciri lain. Berikut ciri-ciri isim muannas. Yang pertama, tak tanis adalah tabulat yang terletak di akhir kata atau yang dikenal dengan tamarbuto. Contohnya hadikatun kebun, tilmisatun siswa, dan faidatun atau manfaat. Yang kedua yaitu alif ta'nis, ta'nis mansura. Dalam alif yang berbentuk seperti huruf ya yang terletak di akhir kata. Berikut ciri-ciri kata yang diakhiri dengan alif ta'nis. Maksuro itu muannas sifat dengan wasan. Contoh yaitu fa'la. Muannas tafdil dengan wasan tufla. Contohnya yaitu tufra kubra. Masdar yang diakhiri dengan alif maksura. Contohnya najwa dakwah. Isim yang diakhiri dengan alif maksura. Contohnya habla ansya. Alif ta'nis mamduda. Dalam alif yang terletak sebelum huruf hamzah atau yang berada di akhir kata, alif ta'nis mamduda ini biasanya berada pada kata dengan ketentuan berikut. Yang pertama yaitu muannas pada kata sifat dengan bentuk dengan contoh ahmadun, mereka laki-laki, hamraun, mereka perempuan, ya'ah, buta perempuan. Kedua isim maupun kata sifat yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah, contohnya yaitu sahra, gurun. Kedua akribaun, kelajengking. Keempat, pembagian isim dilihat dari jumlah isim, dilihat dari jumlah dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang merujuk pada sesuatu makna dengan jumlah tunggal atau satu. Semua isim yang belum mengalami perubahan dengan penambahan di akhir kata maupun perubahan bentuk secara otomatis mengandung makna jumlah tunggal. Contohnya kitabun atau satu buku, qalamun satu pulpen, sanun satu kuda. Selanjutnya isim musanna. Isim musanna adalah isim yang merujuk pada suatu makna dengan jumlah ganda atau 2 dengan menambahkan alif dan nun pada kondisi rafa atau ya dan nun. Pada kondisi nashab dan jar, contohnya al-talibani hadara, kedua siswa itu telah datang. Kemudian al-talibani ra'aitu, al-talibani ra'aitu, saya melihat 2 siswa. Talibaini marartum, saya melihat kedua siswa. Kemudian isim jamak. Isim jamak adalah isim yang merujuk pada sesuatu makna dengan jumlah lebih dari 2. Isim jamak sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jamak muzakkar salim atau jamak yang menunjukkan makna maskulin atau laki-laki, jamak muannas salim atau jamak yang menunjukkan makna feminin atau perempuan, jamak taksir, jamak yang cara pembentukannya berbeda-beda. Dari contoh dari 3 jenis jamak tersebut, yaitu yang pertama contohnya sahabal muslimun
ila masjidi. Orang-orang Islam atau laki-laki, yang dimaksud laki-laki, perlu ke masjid. Kemudian sahabat al-muslimatun ila masjidi. Orang-orang Islam yang dimaksud di sini perempuan pergi ke masjid. Dan kemudian darasa at-tullabun al-ghafa al-arabiyah. Para siswa belajar bahasa Arab. Kelima, pembagian isim dilihat dari struktur penyusunannya. Isim dilihat dari struktur penyusunannya dibagi menjadi dua macam, yaitu isim jamid. Isim jamid adalah isim yang bukan berasal dari proses pembentukan suatu kata atau proses derivasi atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan tasrif. Contohnya yaitu rajulun, laki-laki, nahrun, sungai, syajaratun, pohon. Beberapa contoh tersebut merupakan kata yang tidak mengalami perubahan bentuk dari kata tertentu. Dan kedua itu isim mustaq. Isim mustaq adalah isim yang berasal dari proses pembentukan suatu kata menjadi kata yang baru. Contohnya katibun, penulis, atau kata yang berasal dari kata kataba. Ifun kataba, atau orang yang lemah. Kata tersebut berasal dari kata doufa. Adapun yang termasuk ke dalam mustaq adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim syifaat, musyabbihah, kemudian isim tafdil, kemudian ada isim zaman, isim makan, dan isim alat. Itu saja tadi pembagian-pembagian isim serta kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Jika ada salah pengucapan ataupun kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.